orang jelek nggak pede public speaking? Ingat, bukan karena kamu jelek kamu nggak pede public speaking. Ada yang salah dalam pemikiranmu. So, di video kali ini aku bakal sharing dan bakal kasih tips 7 langkah yang bisa kamu lakukan agar kamu percaya diri tampil di depan umum. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal sharing-sharing karena aku baca komen dan komennya itu membuat aku, kenapa orang jelek nggak pede public speaking? Jadi kayak aku tuh bingung. Sebenarnya bukan dia jelek sehingga dia nggak pede public speaking. Ini sebenarnya kata-kata yang merusak mindsetnya sendiri. Aku jelek terus aku nggak pede public speaking. Ingat, tips ini bisa kamu lakukan. Kalau berhasil kamu komen di bawah, kalau nggak berhasil kamu juga komen di bawah dan kasih tahu sama aku kenapa kamu nggak berhasil melakukannya. Karena hal ini yang aku lakukan ketika pertama kali aku nggak pede untuk berbicara di depan umum. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku Jihan Isra untuk kenalan lebih dekat dengan aku. So, kita langsung aja ke videonya. Tips agar kamu tampil percaya diri dan gak malu lagi. Cara pertama, ubah cara berpikir. Gini ya sob. Gini ya guys. Tindakan kita dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita jelek, cara berpikir kita negatif, maka tindakan kita pun begitu. Kalau cara berpikir kita positif, kalau cara berpikir kita benar, tindakan kita pasti benar. Kenapa? Karena segala sesuatu dipengaruhi oleh pikiran. Sebelum kita bertindak, sebelum kaki melangkah, sebelum tangan melambai, semua ini diatur oleh pemikiran. Oleh sebab itu, berpikirlah yang baik-baik. Nah, kalau biasanya dan kamu sudah membiasakan pikiranmu untuk berpikir negatif, maka mulai dari sekarang adalah ubah cara berpikir. Ubah cara berpikir. Yang biasanya kamu berpikir, aku jelek, aku nggak pede untuk ngomong di depan umum. Aku jelek, aku nggak percaya diri ngomong di depan umum. Aku nggak percaya diri presentasi. Terus aku nggak percaya diri untuk komunikasi sama orang. Kalau kamu berpikir, aku jelek, aku nggak pede, ya udah, tindakan kamu pun kamu nggak bakal bisa ngomong di depan karena pikiran kamu udah seperti itu. Makanya yang pertama sekali adalah ubah cara berpikir. Tindakan kita dipengaruhi oleh berpikir kita. Kalau berpikir kita seperti itu, tindakan kita pun bakal seperti itu. So, buang pikiran itu jauh-jauh, ubah cara berpikir. Gimana sih cara mengubah cara berpikirnya, Kak? Oke, gimana sih cara mengubah cara berpikirnya, Ji? Cara mengubahnya adalah lakukan monolog, yaitu bicaralah pada diri sendiri. Bicara pada diri sendiri. Bicara yang baik-baik tentang diri sendiri. Hey, Jihan berani ngomong di depan umum, ya. Besok kita bakal presentasi. Jadi, kamu harus berani. Gak boleh malu. Ingat, kita harus presentasi. Orang presentasinya cuma 3 menit doang. Kenapa harus malu? Kenapa gak pede? Jihan, ngomong sama diri sendiri. Monolog sama diri sendiri. Lakukan percakapan pada diri sendiri. Jangan kebanyakan cakap sama orang lain tapi gak pernah cakap sama diri sendiri. Ini yang salah. Ya, ubah cara berpikir. Lakukan percakapan. Meditasilah sama diri sendiri. Ingat, ubah cara berpikir. Dan satu lagi kuncinya, jangan pernah berpikir jelek tentang diri sendiri. Aku malu. Aku gak percaya diri. So, mulai dari sekarang, buang jauh-jauh pikiran jelek itu. Dan sekarang yang harus kamu lakukan adalah tanamkan pada dirimu hal yang positif, yang buat kamu maju, yang buat kamu berani, yang buat kamu pede. Tampil pede. Orang bicara di depan cuma 3 menit doang, masa malu sih? Gimana sih? Lakukan percakapan pada diri sendiri. Ingat, ubah cara berpikir biar berubah tindakanmu. Kalau berpikirmu jelek, tindakanmu bakal jelek. Tapi kalau berpikirmu benar, bagus, positif, pasti tindakannya juga seperti itu. Benar, bagus, positif. Semua berawal dari pikiran. So, ubah cara berpikir. Yang harus kamu lakukan dan kamu ucapkan adalah, Jihan harus percaya diri. Ngomong cuma 3 menit doang kok di depan, masa sih malu? Ya nggak sih? Nah, kamu bisa lakukan itu. Monolog, lakukan percakapan pada diri sendiri. Oke, ke tips kedua. Tips kedua adalah sering puji diri sendiri. Puji diri sendiri. Bersyukur pada diri sendiri. Pujinya gimana sih? Pujinya ya, Jihan, kamu itu udah cantik. Ya harus pinter lah, harus pandai, harus cerdas,
harus berani. Ini contohnya nih ya, ini contoh nih. Ini contoh, bukan maksud untuk membanggakan diri sendiri, tidak. Tapi ini perlu kamu lakukan untuk dirimu sendiri, oke? Di sini aku ngasih contoh ya diri aku sendiri lah. Jadi kamu bisa lakukan seperti itu. Puji diri sendiri. Kamu harus berani lah, kamu harus percaya diri lah, dan kamu harus dikenal banyak orang lah. Misalnya nih ya, lakukan hal ini, puji diri sendiri. Bersyukur pada diri sendiri. Kalau puji diri sendiri nggak masalah karena nggak ada yang tahu. Tapi kalau kamu muji diri kamu di depan orang banyak, nah itu dia yang salah. Yang aku kasih tahu adalah puji diri sendiri. Jangan ada yang tahu. Kamu puji diri sendiri ya pada waktumu sendiri. Kamu puji dirimu sendiri di hadapanmu sendiri. Bukan puji diri sendiri di hadapan banyak orang, bukan. Kalau itu salah, ya. Jangan puji dirimu depan banyak orang, tapi puji dirimu sendiri di kamarmu, ya. Ketika kamu lagi galau gitu, atau ketika kamu lagi merasakan hal yang, aduh aku nih harus berubah, puji diri sendiri. Aku harus berubah. Ya, pujilah diri sendiri. Gimana cara kamu memuji dirimu sendiri ya? Aku udah ganteng, aku udah usia segini, aku harus kaya lah misalnya. Aku harus berusaha lah, aku harus mapan lah, aku harus hidup bahagia lah, aku harus dapat istri yang cakep lah, gitu. Aku harus dapat suami yang cakep lah, gitu. Jadi caranya ya, aku juga harus cakep, ya. Kalau mau dapat pasangan yang baik, kitanya harus baik. Puji diri sendiri, puji sebagaimana kamu memuji orang, ya puji dirimu sendiri. Lakukan hal itu sendiri, jangan depan banyak orang, oke? Dan bersyukur bahwa inilah dirimu. Bersyukur bahwa ini aku, ya udah, ini aku bakal jadi seperti aku, dan aku bakal tampil aku yang apa adanya, bukan aku yang ikut-ikutan dia, bukan aku yang harus kayak dia, bukan aku yang plagiat dia, bukan. Tapi syukur pada diri sendiri, sehingga kamu nanti bakal berpikir bahwa inilah aku, kayak gitu. Nah, tips yang ketiga adalah main sama teman-temanmu yang positif, yang suportif, ya, yang positif, yang suportif. Jujur sih, di usia segini ya, usia aku yang 21, aku tuh nggak banyak teman. Aslinya emang dari dulu aku tuh nggak banyak temennya itu aja, dari dulu sampai sekarang temennya itu aja, dan sampai sekarang makin terseleksi siapa temen aku yang sebenarnya. Itulah hidup, ya. Semakin kita berpikir dewasa, semakin kita berpikir bahwa aku mau jalani hidup seperti ini, maka kita bakal menemukan mana teman yang siap nemenin kita untuk ke arah pikir kita, gitu, ke cara berpikir kita. Jadi ingat, temani teman yang positif dan suportif. Positif, cara berpikirnya positif, tindakannya positif, apa yang dibuatnya positif. Nah, kalau kasih respon itu juga yang positif. Kalau kita komunikasi yang positif, kalau kita melakukan dialog sama dia atau percakapan sehari-hari, itu responnya positif. Dekatin teman-teman yang seperti itu. Dan yang suportif itu yang support kita, yang setuju kita ngelakuin hal ini. Setujulah kalau kita melakukan hal yang baik-baik. Pokoknya dia tuh selalu support kita, selalu dorong kita, dan selalu kasih semangat sama kita. Deketin teman-teman yang positif dan suportif. Jujur, teman-teman yang positif dan suportif ini sedikit dan jarang dijumpai. Jadi kalau misalnya kamu menemukan teman yang berpikir positif, ya udah pastilah tindakannya pasti positif, dan hidup dia pasti positif. Ingat, kalau jumpa orang-orang seperti ini, deketin, temani, ya. Deketin, temani. Pacarin. Enggak lah, deketin, temanin. Positif, suportif. Biar apa? Biar dia yang positif mengalir ke kita yang positif. Biar cara berpikir dia yang positif mengalir sama kita. Bisa kita serap tuh positifnya dia, ya, suportifnya dia. Dan apa yang kita lakukan, dia tuh bakal support kita, bakal dorong kita. Yang kita butuhin itu dalam hidup itu dorongan, men. Yang kita butuhin dalam hidup itu semangat. Semangat dari orang-orang terdekat, semangat dari teman-teman kita. Jadi kalau teman kita nggak suportif, siapa yang kasih kita semangat, ya? Kalau perlu lingkungan itu yang positif. Supaya apa? Supaya energi-energi positif itu menyerap sama kita. Dan suportif. Orang yang selalu dorong kita, setuju kalau kita melakukan hal baik. Jauhin orang-orang yang berpikir negatif, dan jauhin orang-orang yang berpikir pesimis, karena ini nggak baik untuk dirimu sendiri. Ingat, kehidupan kita itu dipengaruhi oleh teman-teman di sekitar kita.
maka carilah teman yang positif. Oh my god, sampai keringetan aku. Yang keempat, jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Ingat, kalau biasanya kamu suka membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, stop. Mulai dari sekarang, stop bandingin dirimu dengan orang lain. Ya, stop bandingin dirimu dengan orang lain. Berhenti melakukan hal ini. Kalau kamu terus membanding-bandingin diri, yang ada kamu nanti jadi down. Berpikir kayak gini aja deh. Wah, dia hidupnya enak. Wah, dia udah sukses. Gimana nih supaya aku sukses kayak dia? Gitu. Jangan banding-bandingin yang dia punya ini, dia punya ini, dia punya segalanya, masa aku kayak gini. Jangan kayak gitu. Berpikir, wah dia udah sukses, gila, aku harus kayak dia nih. Wah dia udah hebat, gila, gue harus kayak dia nih. Gimana caranya gue harus kayak dia? Gimana caranya aku harus kayak dia? Kayak gitu kalau mau bandingin diri. Jangan bandingin diri yang buat lo sendiri down. Terus hati lo jadi gak enak. Ya, berhenti bandingin diri sendiri dengan orang lain. Berhenti. Yang kelima adalah ambil selembar kertas, ya. Nih. Selembar kertas. Tulis kelebihanmu dan tulis kelemahanmu atau kekuranganmu. Dari selembar kertas ini kamu nanti bakal tahu kamu itu bisanya apa dan kelemahannya apa. Tulis. Setelah ditulis, jangan diginikan, lalu dibuang. Nah, kamu ambil selembar kertas, kamu tulis di sini kelebihan, kamu tulis di sini kelemahan. Setelah itu kamu tempel ya. Nah, kamu tempel, kamu bisa pakai peniti tempel ya di mading kamu sendiri, atau kamu bisa pakai selasibang. No. Atau kalau perlu tuh kamu tempel di depan pintu kamu. Biar apa? Biar ketika kamu masuk kamar terbaca, keluar kamar terbaca. Lakukan kebiasaan yang baik deh. Ingat, setelah kamu menulis kelebihan, setelah kamu menulis kelemahan, kamu bakal tahu kamu bisanya kemana. Ya. Ini adalah hal yang sepele dan simple banget yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu buat. Ini contoh sederhana dari aku, sebagaimana ya aku melakukan hal itu untuk perubahan diriku sendiri. Dengan hal-hal seperti ini kamu bisa memfokuskan diri untuk berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif. Ini adalah beberapa langkah dari aku. Ada 7 langkah kan? Nah, baru 5. Yang ke-6 dan yang ke-7 adalah lakukan apa yang aku katakan. Fix kalau kamu mau tampil percaya diri di depan ya, nggak berpikir bahwa ih aku jelek, nggak pede ngomong depan umum, ih aku jelek, nggak pede presentasi. Stop, buang hal-hal kayak gitu. Kamu lakuin hal ini. Stop berpikir jelek tentang diri sendiri. Ingat, inilah aku Jian, aku mau berani, aku mau pinter, dan aku mau bisa nih, aku mau bisa. Pokoknya aku mau berani lah. Gimana caranya aku mau berani? Ya aku pokoknya mau berani lah, aku harus berani. Pokoknya ngomong di depan itu harus berani. Pikir positif dan tindakanmu positif. Berpikir aja dulu, aku mau berani, ya aku mau berani. Pokoknya pikirin aja dulu, aku mau berani. Sehingga nanti ketika kamu bangun tidur dan kamu merasakan hal positif dalam hidupmu, dan kamu berangkat ke sekolah, kamu lihat orang ke depan, maka kakimu akan berjalan langkah ke depan. Kenapa? Karena kamu udah tanamkan bahwa kamu berani. Jadi tindakan kamu pasti berani. Berpikirlah yang positif supaya tindakan kita positif. Tapi kalau kamu berpikir sebaliknya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Ingat, kehidupan ditentukan dari pikiran kita, setelah itu langkah kita. Berpikirlah yang baik biar langkahmu baik, dan berpikirlah positif biar langkahmu positif. Ini beberapa cara dari aku supaya kamu tampil percaya diri dan gak minder lagi. Dan kalian dengar, ini udah hujan jadi aku makin keras suaranya dong. So, ini beberapa tips dari aku yang bisa kalian lakukan. Makasih. Kalau kalian berhasil, kalian bisa komen di sini atau kalian komen di Instagram aku. Dan jangan lupa follow Instagram aku, Zihan Isra. Kita kenalan lebih dekat di sana, kita sharing-sharing di sana, kita deep talk, deep talk. Lakukan percakapan pada dirimu sendiri ya, percakapan dalam. Jangan percakapan sang pacarmu ya. So, makasih udah tonton video ini, udah dengerin aku cuap-cuap ya. Tapi ini bisa kamu lakukan sebagaimana ini tips yang dapat merubah hidupku sendiri. Tipsnya simple banget. Ingat, tindakan yang kecil dapat mempengaruhi kehidupan yang besar. So, I'm Dian Istirahat. Makasih udah tonton video ini. Thank you, goodbye. Stay healthy, let's positive. Bye-bye.